ada 8.613 personil. Ini masih terus akan dievaluasi oleh Pak Tamaop. Selain perbaikan infrastruktur, yang terpenting perbanyak lagi sumur-sumur bor. Sekali lagi sesuai dengan perintah Bapak Kapolri tadi, pemberangkatan hari ini adalah fokus kepada operasi kemanusiaan. Polri sudah mempersiapkan 91 posko tanggap bencana yang terdiri dari 35 posko ada di Aceh, kemudian 19 posko ada di Sumatera Utara, dan 37 posko ada di Sumatera Barat. Jumlah posko... Ya, udah siap teman-teman? Oke? Baik Pak Tamaop yang saya hormati, saya makan, rekan-rekan Pati pendamping, rekan-rekan media yang saya hormati, perlu saya informasikan pada hari ini, sesuai dengan perintah Bapak Kapolri, Polri mempersiapkan kembali, memberangkatkan pasukan, termasuk peralatan-peralatan pendukung lainnya. Yang setelah kita lakukan evaluasi selama 1 bulan ini, maka diperlukan itu. Dan Badan Penanggulangan Bencana pun sudah meminta Mabes Polri untuk penambahan 2 batalion. Oleh karenanya perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan, total yang dipersiapkan untuk pasca bencana alam di wilayah Sumatera, personil 1.500 dengan perincian 2 batalion sesuai dengan permintaan dari Badan Penanggulangan Bencana sebanyak 600 orang. Ini nanti akan ditempatkan di Aceh Tamiang dan Aceh Utara. Kemudian 900 personil Brimob Nusantara yang hari ini melaksanakan apel serentak, baik ada di Mabes Polri maupun yang ada di wilayah-wilayah. Saya sampaikan bahwa untuk tambahan Brimob dari Aceh sendiri, Aceh kekuatan Brimobnya ada 1.400, 300 orang untuk kita persiapkan juga untuk penebalan di beberapa titik. Kemudian dari Sumatera Selatan, hari ini kita berangkatkan juga 100 orang, kemudian dari Banten 100 orang, dari DIY 100 orang, dari Nusa Tenggara Barat 100 orang, dari Kalimantan Timur 100 orang, dan dari Sulawesi Selatan ada 100 orang. Jadi semua total 1.500 orang yang akan kita berangkatkan sampai dengan akhir tahun ini. Kemudian untuk pengerahan jumlah personil Polri yang terlibat saat ini ada 8.613 personil. Ini masih terus akan dievaluasi oleh Pak Tamaop. Juga kita antisipasi untuk Januari 2026, Februari 2026 sudah dihitung semuanya. Nanti kebutuhan berapa akan kita tambah. Untuk dari Satwil, khususnya dari 3 Polda, Polda Aceh, Polda Sumut, dan Polda Sumatera Barat, 7.614 personil yang sudah bekerja di lapangan. Kemudian tambahan yang saat ini sudah bekerja juga 999 personil BKO dari Mabes Polri, tambahan lagi untuk hari ini kita berangkatkan. Kemudian untuk tim DVI dan tenaga kesehatan ada 43 personil, kemudian trauma healing ada 82 personil dalam rangka untuk mendukung penanganan dan pemulihan bencana di sana. Polri sudah mendistribusikan kurang lebih, ini yang terdata di Stamaop, tentunya data ini akan juga nanti akan kita update kembali, ada 159,35 ton bantuan yang sudah terdistribusikan ke Aceh, Sumut, dan Sumbar. Kemudian untuk sarana pendistribusian juga terus akan kita evaluasi. Ada 7 helikopter yang beroperasi di sana, kemudian 4 kapal yang beroperasi di sana, dan 2 pesawat dari Fokker dan CN kita BKO-kan di sana. Tanggal 25 September juga bantuan-bantuan kemanusiaan yang sudah di-dropping melalui jalur udara juga sudah cukup banyak, baik oleh pesawat maupun oleh helikopter, termasuk juga menggunakan kapal Polairut. Ini sudah kita distribusikan baik di Aceh, kemudian di Sumatera Barat, dan di Medan.
yang juga makanan-makanan siap saji, obat-obatan, juga air mineral, juga terus menjadi kebutuhan mendasar yang setiap hari kita distribusikan kepada masyarakat. Polri sudah mempersiapkan 91 posko tanggap bencana yang terdiri dari 35 posko ada di Aceh, kemudian 19 posko ada di Sumatera Utara, dan 37 posko ada di Sumatera Barat. Jumlah posko tentunya nanti akan ditambah dengan penambahan jumlah personil. Kemudian peralatan-peralatan berat, ya tadi Pak Astamov sudah menyampaikan kepada saya, untuk doser, ekskavator, kemudian dump truck juga kita persiapkan. Hari ini kita sudah persiapkan, besok saya akan ngecek langsung bagaimana operasionalisasi alat-alat berat sesuai dengan arahan Bapak Kapolri. Fokus selama 1 bulan ini tentunya selain mitigasi bencana, kemudian suplai bantuan logistik yang dibutuhkan oleh masyarakat, kemudian tenaga kesehatan, alat kesehatan, juga kami bekerja dengan waktu untuk identifikasi jenazah yang belum teridentifikasi. Ya, tim DVI sudah mendapat laporan, baik Sumatera Utara masih ada beberapa jenazah yang terus kita akan DVI melakukan identifikasi dengan menggunakan pendekatan DNA. Ya, kemudian di Sumatera Utara pun demikian. Untuk Aceh, kami akan update kembali berapa kebutuhan untuk tim DVI untuk segera melakukan identifikasi jenazah. Ya, kemudian perintah Bapak Kapolri, selain perbaikan infrastruktur, yang terpenting perbanyak lagi sumur-sumur bor. Ya, sumur bor baik untuk kebutuhan masyarakat di tempat-tempat pengungsian, kemudian di sarana ibadah, kemudian di tempat-tempat kesehatan. Targetnya ada sekitar 300 titik ya sumur bor yang harus segera kita tambah untuk percepatan. Saat ini sudah ada 228 titik dan sudah beroperasi 84 sumur bor dan masih proses pengerjaan ada 144. Dengan perincian nantinya untuk di Aceh itu ada 201 sumur bor, 66 sudah selesai, 135 masih proses. Untuk Sumatera Utara ada 25 titik, 18 sudah selesai, artinya sudah operasional, kemudian 7 masih proses. Untuk Sumbar ada 2 titik, ini Sumbar akan kita perbanyak di Agam khususnya. Ya, untuk bakti kesehatan, total masyarakat yang terlayani ada 37.867 orang. Terdiri dari untuk Sumatera Barat ada 15.275 orang, kemudian Sumatera Utara ada 5.813 orang, untuk Aceh ada 16.779 orang. Ya, keluhan-keluhan meliputi antara lain demam, batuk, kemudian gatal-gatal, asam lambung, diare, nyeri perut, dan sebagainya. Ini terus akan menjadi prioritas kami. Ya, DVI juga akan terus melakukan evaluasi, memang membutuhkan waktu 2-4 minggu ya untuk tim DVI bekerja dalam rangka untuk melakukan identifikasi terhadap jenazah. Ya. Pak Astamov juga sudah mempersiapkan penguatan kembali untuk perwira-perwira pengendali di 3 provinsi, baik di Aceh, di Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ini dalam rangka untuk mengkomunikasikan baik dengan pemerintah daerah, dengan stakeholder terkait lainnya, dengan Polres, agar seluruh operasi kemanusiaan ini bisa berjalan lebih efektif, efisien, dan hasil optimal. Ya, itu rekan-rekan bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada hal yang memang harus kami perbaiki, kami akan terus perbaiki. Yang jelas, sesuai dengan perintah Bapak Kapolri, komitmen Polri untuk masyarakat dan harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Sekian teman-teman, sekali lagi lebih dan kurang saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya. Terima kasih Pak. Sedikit aja Pak, apakah pengiriman personel ini juga sekaligus merespons adanya kelompok masyarakat yang mengibarkan bendera gerakan kemerdekaan di Jepang kemarin? Apakah ini sebagai respons juga? Ya, ini kan sekali lagi sesuai dengan perintah Bapak Kapolri tadi. Pemberangkatan hari ini adalah fokus kepada operasi kemanusiaan. Jadi kita fokusnya adalah operasi kemanusiaan. Ya, pemulihan, percepatan untuk akses jalan, bantuan logistik,
kemudian kesehatan, kemudian perumahan, kemudian operalisasi tugas-tugas kepolisian sebagai pelindung pengamanan masyarakat, ini menjadi fokus kami. Ya, jadi kami fokusnya di situ, rekan-rekan. Ya, tentunya Polri tidak sendiri. Kita bekerja sama dengan seluruh stakeholder terkait lainnya. Ingat, leading sektor dari operasi ini tetap pemerintah daerah. Ya, kami ada di second line untuk membantu pemerintah daerah segera melaksanakan mitigasi bencana yang di sana. Ya, oke. Terima kasih rekan-rekan. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.